Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Jadi malam hari ini sebetulnya memang jadwalnya adalah UAS ya, tapi sebetulnya UAS itu sampai minggu depan. Jadi saya jadwalkan di minggu depan saja untuk UASnya. Untuk hari ini kita akan fokus pada materi yang terakhir, yaitu adalah materi ke-14 ya. Jadi di materi 14 ini adalah materi terakhir di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini, di mana materi yang kita pelajari adalah fase akhir dan pemeliharaan sistem informasi, di mana fase ini juga tidak kalah penting dari semua sistem yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir di pertemuan 14 ini. Jadi di pertemuan 14 ini merupakan pertemuan penutup yang bisa kita gunakan, bisa kita buat untuk sebuah apa namanya pedoman ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan fase akhir itu dengan baik. Dan untuk UAS ya, sebetulnya saya pengen kemarin itu perkuliahannya itu dari Sabtu ya. Tapi sebetulnya percuma juga karena absensinya bisanya di hari Senin, daripada nanti double-double gitu ya. Jadi kita akan apa namanya, saya sekalian jadikan satu gitu ya di hari ini. Baik, mungkin kita langsung di materi saja. Jadi di materi ini ya, nanti kita akan belajar tentang terkait dengan fase akhir dan pemeliharaan sistem informasi. Ini merupakan rangkaian-rangkaian dari manajemen proyek sistem informasi yang kita sudah pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 13. Ini pertemuan 14 adalah pertemuan akhir, di mana fase akhir ini juga fase yang sangat penting dalam proses manajemen proyek sistem informasi. Di dalam fase akhir ini ada yang dinamakan dengan penutupan proyek. Fase penutupan proyek ini terdiri dari 6 langkah ya. Adapun langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah ada yang namanya verifikasi lingkup pekerjaan. Itu harus dilakukan dalam penutupan proyek. Kemudian yang kedua adalah penutupan kontrak ya. Kemudian yang ketiga adalah penutupan administrasi. Yang keempat adalah hal yang dipelajari, kurang i ya maaf. Dan yang kelima adalah pencatatan historis proyek. Yang keenam yang terakhir adalah post implementation evaluation report atau PR ya. Ini nanti akan kita bahas satu persatu dari verifikasi ruang lingkup sampai dengan post implementation evaluation report atau PR. Jadi di dalam apa namanya, di dalam langkah yang pertama ya, di dalam langkah yang pertama audit harus dibutuhkan untuk memverifikasi bahwa semua ruang lingkup pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan requirement sebelum proyek resmi berakhir ya. Jadi hal ini sangat penting dilakukan untuk apa? Untuk memverifikasi. Verifikasi ini lebih kepada yang pertama memeriksa apakah persyaratan sistem sudah terpenuhi semua atau belum. Ya, itu dipastikan semua. Kalau verifikasi itu belum persyaratan sistem itu belum terpenuhi, berarti sistem itu belum bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah verifikasi setiap dokumen tambahan. Jadi dokumen tambahan itu harus diverifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai harus disesuaikan. Ya, dokumen itu sangat penting ya dalam sebuah pengembangan atau manajemen proyek sistem informasi. Hanya saja memang dalam proses verifikasi ini biasanya ada yang memang melakukan, ada yang tidak melakukan. Karena banyak yang beranggapan bahwa ya verifikasi ini ya kalau memang sudah sesuai sudah. Dokumen-dokumennya ya
hanya mengikuti saja gitu. Tapi sebetulnya dokumen ini sangat penting dalam proses verifikasi dalam sebuah penutupan proyek. Kemudian yang ketiga adalah verifikasi apakah seluruh deliverabilities delivernya telah tersedia ya dan klien telah menerimanya. Jadi kalau kalian sudah menerima delivernya itu untuk memastikan bahwa semua sudah terverifikasi dengan baik. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi tingkat kepuasan klien. Ya. Untuk memverifikasi seberapa puas klien terhadap sistem yang kita kembangkan. Ya. Ini harus kita seperti buatkan apa ya, semacam kuesioner gitu ya, atau semacam pertanyaan-pertanyaan pendukung yang bisa dikatakan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan membuat user itu bisa menyampaikan ya bagaimana sebuah proses ini bisa berjalan ya, bagaimana proses ini bisa dilakukan ya, apakah puas atau tidak, itu dilakukan evaluasi terhadap klien. Nah, setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut di atas, harus mengkoordinasikan tim proyek untuk melakukan persiapan berikut untuk penutupan proyek. Yang pertama adalah melakukan rapat pembahasan akhir proyek. Yang kedua adalah menentukan proyek sukses atau gagal. Ini penting ya. Setelah melakukan rapat untuk akhir proyek, bahwa proyek sudah selesai, semua sudah dokumentasi, kemudian ditentukan apakah ini proyeknya sukses atau gagal, ya, kemudian lakukan kajian terhadap kinerjanya, ya, kinerjanya seperti apa tim itu. Karena itu nanti akan menjadi sebuah apa ya istilahnya, sebuah indikator ya bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam penutupan proyek ada yang namanya penutupan kontrak ya, dimana penutupan dalam siklus proyek itu terjadi dengan penutupan proyek ya. Harus diformalkan, memastikan bahwa semua klien itu menerima keuntungan bisnis proyek ya, dan laporan penutupan proyek itu diserahkan dan disetujui oleh klien dan atau sponsor proyek. Jadi semua harus mengetahui terkait dengan hal ini, karena dan disetujui ya, tidak hanya disetujui oleh atau ditandatangani oleh pengembang saja ya, tapi ditandatangani juga oleh klien ya, bahwa klien itu memverifikasi bahwa data ini benar dan bisa bertanggungjawabkan gitu terhadap proyeknya. Sudah sesuai atau belum? Nah, kontrak penutupan yang menyatakan bahwa semua pekerjaan telah selesai sesuai dengan kontrak yang diperlukan untuk menutup proyek secara resmi. Ini adalah salah satu bentuk penutupan kontrak. Kemudian dalam penutupan proyek juga ada yang namanya penutupan administratif. Ya. Jadi ini lebih kepada dokumentasi, ya. Interaksi dan aktivitas tata kelola dan akuntabilitas terkait yang diperlukan untuk melakukan proses penutupan administrasi proyek. Jadi ini lebih kepada administratif ya, sebetulnya lebih kepada dokumen-dokumen ya, persyaratan-persyaratan administrasi gitu biasanya. Ya, itu adalah terkait dengan penutupan administratif. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah kekayaan intelektual juga penting dilakukan ya. Bahwa ada lisensi, entah itu server, lisensi apapun itu harus terselesaikan gitu ya. Atau database dan lain-lain ya. Jadi yang mendukung atau yang berhubungan dengan lisensi-lisensi yang ada. Kemudian
Sistem import misal yang berbasis web, dipastikan bahwa pembayaran terkait dengan jaringan internet sudah berjalan dan semuanya aktif, bisa digunakan. Tidak hanya jalan, tapi tidak bisa digunakan, gitu ya. Tapi jalan dan bisa digunakan, dia aktif. Gitu. Nah, ini adalah satu bentuk contoh di mana penutupan administrasi itu penting untuk memastikan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah hal yang dipelajari. Nah, meski proyek itu sudah selesai, ya, ini proyek itu harus dipelajari atau diselidiki. Ya, bagaimana prosesnya, ya, kemudian apa yang mungkin bisa menjadi motivasi dalam pengembangan selanjutnya. Nah, eh jadi memang proyek yang dinyatakan berhasil diselesaikan maupun dinyatakan gagal, masih terdapat hal yang dapat dipelajari selama proyek berlangsung. Ya. Jadi baik eh, berhasil atau gagal, proyek itu dapat dipelajari. Apa yang akan bisa dipelajari? Pertama adalah hal-hal umum yang mengenai proyek dan komunikasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah estimasi jadwal, apakah cukup akurat atau perlu banyak penyesuaian? Itu harus disesuaikan. Kemudian masalah anggaran, ini juga penting ya. Dievaluasi, dievaluasi lagi, anggaran ini sudah tepat atau belum sih? Gitu. Apakah anggaran yang disediakan cukup, perlu ditambah, atau bahkan diperluas gitu. Itu adalah hal yang harus kita pelajari. Kemudian yang keempat, apakah proses desain, implementasi, dan pengujian dapat dilakukan secara efektif? Itu yang menjadi concern ya terkait dengan hal apa yang akan dipelajari. Kemudian yang keenam adalah persepsi prosesnya. Apakah sesuai dengan rencana proyek? Apakah dapat dilaksanakan dengan baik? Apakah berjalan efektif? Ya, ini biasanya kalau sudah berjalan gitu ya. Kalau masih 1-2 tidak bisa, 1 bulan 2 bulan mungkin tidak bisa. Karena ini juga bagian dari sebuah evaluasi. Kemudian maaf, ya maaf tadi sempat hilang ya. Jadi ini juga merupakan hal yang sangat penting ya. Memitigasi resiko kepuasan klien. Apakah yang dihasilkan digunakan mendukung operasional strategi untuk meningkatkan efisiensi? Apakah sudah bisa membuat efisiensi terhadap sistem yang dikembangkan? Kemudian yang selanjutnya adalah resiko dan mitigasi. Apakah proyek dapat mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi dan jika terdapat prediksi dengan baik sehingga tidak menghambat pelaksanaan proyek. Nah ini hal yang harus dipelajari meski proyek itu sudah berjalan maupun proyek itu sudah gagal. Selanjutnya adalah pencatatan historis proyek. Nah ini manajer itu perlu mengumpulkan data proyek sebelumnya, terutama saat merencanakan dan mengatur proyek berikutnya. Data historis ini harus ditata dan dalam bentuk yang mudah diakses dan cari sehingga dapat segera ditemukan saat dibutuhkan. Ya, contoh misal ada kendala apa, ya historinya dulu seperti apa, penanganannya itu dicatat, ya, dan kemudian didokumentasikan. Ya. Jadi yang pertama merencanakan dan mengimplementasikan durasi waktu implementasi. Ya. Nah, yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan jam kerja. Yang ketiga adalah salinan dari setiap perubahan yang dituju pada rencana manajemen proyek. Yang keempat paling penting juga adalah semua notulen rapat. Ya. Kemudian yang kelima adalah laporan kinerja subkontraktor ya, atau PC, laporan kepuasan klien. Kemudian yang tujuh adalah tinjauan akhir proyek atau lesson learned. Nah ini pencatatan historis yang
penting harus kita ketahui terkait dengan manajemen proyek sistem informasi yang dibuat dan diciptakan dalam rangka mempercepat proses, mempermudah proses dalam semua aspek. Nah, yang selanjutnya adalah Post Implementation Evaluation Report atau PIE. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya berfungsi untuk merekam informasi secara proyek yang membantu pembaca memahami kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan proyek. Berdasarkan pengetahuan ini, rekomendasi untuk proyek berikut dapat dibuat ya. Jadi penting ya untuk disertakan dalam laporan akhir. Yang pertama adalah keberhasilan proyek secara keseluruhan, kemudian organisasi proyek, kemudian teknik yang digunakan untuk mencapai hasil itu seperti apa, kemudian jadwal dan anggarannya seperti apa, kemudian resiko yang muncul dan sosialisasinya seperti apa ya, dan kekuatan dalam kelemahan proyek dan kelemahan proyeknya apa. Yang tujuh adalah rekomendasi tim proyek. Ini uh, post implementation evaluation report atau PR. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kontrak pemeliharaan. Jadi di kontrak pemeliharaan ini ya, sistem informasi yang sudah pada tahap produksi dan digunakan sehari untuk mendukung operasional suatu perusahaan atau organisasi masih memerlukan bantuan secara teknis. Ya, kalau ini sih sebetulnya lebih kepada supporting ya terhadap sebuah sistem jika dia sudah terimplementasi. Ya, mungkin kita sering lihat dimanapun itu kita beli barang elektronik atau mungkin non elektronik juga ada juga ya support ya terkait dengan uh, bantuan teknis misalnya. Contoh kalau di laptop ada yang call center, ada ya di website biasanya ada call center juga gitu, untuk memastikan bahwa pelayanan atau sistem yang dibuat itu bisa lancar ya dan tidak menghambat pelayanan. Nah, itu yang penting sebetulnya karena di dalam implementasi sebuah sistem ini akan membuat sebuah apa namanya sistem informasi itu bisa dikatakan baik gitu ya, terutama ya customer service, customer care terkait dengan implementasi dari sebuah proyek sistem informasi ya. Biasanya sih kalau support seperti itu 24 jam ya, maksudnya support itu 24 jam kali 7 gitu ya. Dan itu salah satu support yang cukup baik ya karena bisa menyediakan orang untuk bisa melakukan troubleshooting, konsultasi di apa namanya waktu kapanpun jika sistem itu bermasalah. Nah, selanjutnya adalah penyediaan terkait dengan tim teknis. Ya. Kalau dalam kontrak pemeliharaan ada yang namanya sistem maintenance control, kontrak, ya, maaf, kontrak atau SMG. Ya. Jadi kontrak pemeliharaan sistem itu ada di sistem maintenance kontrak. Nah inilah yang apa namanya dalam pemeliharaan sebuah sistem itu penting untuk apa namanya dilakukan karena tidak selamanya sebuah sistem itu 100% running well ya. Pasti ada kendala A, kendala B, kendala C maupun kendala D. Selanjutnya adalah hal yang dimasukkan dalam pemeliharaan sistem. Yang pertama adalah corrective maintenance. Ini sebetulnya lebih kepada melihat bug atau ketidaksesuaian terhadap sistem itu ditemukan. Ini masih dalam corrective maintenance. Jadi ibarat itu nambal ya. Nambal yang masih ada
lubangnya ya, atau bugnya, atau tidak sesuai dengan perancangannya maksud saya. Itu adalah corrective maintenance. Nah, yang kedua adalah adaptive maintenance ya. Betulnya di dalam adaptive maintenance ini ya, karena perubahan lingkungan dan operasi biasanya kalau di adaptive ini. Kemudian dua hal ini ada lagi ya, dua hal lagi. Ini merupakan hal yang penting juga terhadap sistem maintenance contract. Ya. Yang ketiga adalah perfective maintenance. Untuk meningkatkan kinerja sistem informasi dilakukan pemeliharaan sistem. Ini diperlukan karena peningkatan transaksi, volume, data yang perlu diproses, jumlah orang yang mengakses sistem, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat adalah preventive maintenance. Persiapan mengatasi potensi masalah sistem pemeliharaan dengan dilakukan pada sistem tersebut yang diciptakan. Ya, sebetulnya lebih kepada mengantisipasi ya kalau preventif itu sebelum hal itu terjadi. Ya. Misal pertumbuhan besar dalam transaksi, setiap sistem dapat digunakan banyak orang dari jarak jauh dan keamanan terhadap masalah keamanan sistem dan data. Ya, pandangannya kita kebijakan manajemen risiko dan strategi ya, pemulihan data adalah ya bagian adalah strategi pemulihan ya dari pencegahan. Nah, ini merupakan hal yang penting dan tidak boleh dilupakan bahwa kontrak pemeliharaan sistem ini merupakan poin-poin yang penting, ada 4 poin tadi ya. Nah, maka dari itu manajemen proyek sistem informasi ini tidak bisa kita pandang sebelah mata ya, bahwa manajemen proyek sistem informasi ini sangatlah kompleks ya, sangatlah banyak terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa hal tersebut ya menjadi perhatian kita, bahwa di dalam kontrak pemeliharaan sistem ini merupakan dalam fase akhir ini ya, penutupan ini merupakan fase yang sangat menentukan arah proyek selanjutnya juga ya. Apakah proyek ini akan tetap dilanjutkan atau nanti ibarat ya sudah ini proyek selesai gitu ya, tapi di dalam fase akhir ini tujuannya adalah itu bagaimana proses ini dilakukan untuk apa ya istilahnya, dilakukan untuk membuat sebuah sistem itu bisa diterima oleh user dengan baik. Nah, kalau user tidak menerima dengan baik ya otomatis sistem itu tidak akan bisa dijalankan juga dengan baik. Nah, itu adalah tadi hal-hal yang berkaitan dengan fase akhir dan pemeliharaan sistem. Jadi dari materi yang saya sampaikan tadi adalah akhir dari materi kita di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di Google, di WA maksud saya, atau di live chat atau di kolom komentar. Silahkan bisa bertanya. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan UAS ya, materinya tidak dari awal tapi dari pertengahan UTS sampai UAS. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf bila saya dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Selama
awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Mas Mbak semua. Sehat selalu, sukses untuk perkuliahannya, sampai nanti di akhir perkuliahan mengerjakan eh, apa karya tulis maupun skripsi dapat dilaksanakan dengan baik. Sehat selalu buat Mas Mbak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf bila saya dalam menyampaikan hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Sampai bertemu lagi di mata kuliah atau perkuliahan berikutnya. Selamat malam.